Hai teman-teman, kembali lagi ketemu dengan saya Puspita Miau. Teman-teman sobat Puspita Miau, nih banyak kasus ya setelah kita menjalani puasa selama 1 bulan penuh, kemudian ketemu dengan lebaran ya, alhamdulillah. Nah, tapi setelahnya kok teman-teman tuh banyak yang kumat gitu, ya. Ada yang mengalami kambuh gitu. Ini bagi yang masih kambuh-kambuhan ya, atau yang bagi yang memang masih belum stabil lah, bisa dibilang ya, belum stabil kesembuhannya gitu kan, kesembuhannya dari gangguan GERD, anxiety ataupun gangguan aslam seperti itu ya. Kenapa sih? Gitu ya. Nah, teman-teman, berdasarkan pengalaman dari saya pribadi dulu, kemudian juga pengalaman dari teman-teman lainnya seperti itu gitu ya. Jadi proses kambuh gitu kan, kambuh saat setelah puasa, saat lebaran itu bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor teman-teman ya. Nah, di antaranya yang pertama misalnya karena makan yang terlalu berlebihan, itu nggak kekontrol teman-teman ya. Jadi nih seperti ini contohnya ya, misalkan sehabis puasa teman-teman selama 30 hari selama 1 bulan penuh itu, teman-teman kan itu kan makan seharinya itu kan hanya 2 kali gitu kan ya. Nah, kemudian setelah puasa lebaran itu kan kita makan normal kembali gitu kan. Jadi memang tubuh membutuhkan adaptasi kembali seperti teman-teman ya, dari tadinya 2 kali, dan jam makannya pun kalau selama puasa kan jam makannya udah jelas gitu kan, hanya di dini hari, kemudian di waktu malam maghrib seperti itu ya. Nah, kemudian setelah lebaran normal kembali kan, makan 3 kali bahkan lebih seperti itu gitu kan, di waktu-waktu yang bebas bisa 24 jam. Nah, itu tubuh membutuhkan adaptasi ya. Salah satunya itu. Nah, itu sebetulnya sesuatu yang normal semua itu teman-teman ya. Nah, lainnya nih, makannya teman-teman berlebihan, terlalu over ya, mentang-mentang nih, kalau istilahnya, kalau di orang Sunda nih ada istilah gitu kan, puasa manggih lebaran. Artinya setelah puasa ketemu lebaran, yang tadinya puasa makannya terbatas dengan waktu yang terbatas gitu kan, kemudian ketemu lebaran dengan berbagai macam penuh masakan enak gitu kan, kemudian makanan-makanan yang enak gitu kan tersaji. Nah, seperti itu, hayo semua dimakan gitu, semua dihabiskan seperti itu, over kan, jadinya sampai kekenyangan ibaratnya gitu. Nah, seperti itu, jadi mentang-mentang puasa manggih lebaran ya, hayo aja bablas gitu. Nah, itu salah satunya juga itu. Jadi tetap ya teman-teman, tetap dikontrol, maksudnya tidak berlebihan saja. Makan apapun itu silahkan, masakan lebaran yang enak-enak semua makan, nggak masalah gitu kan. Kue-kuehan, makanan-makanan cemilan apa semua, sajian lebaran ya makan, nggak masalah. Tapi ya tetap kontrol, tidak berlebihan seperti itu bagi yang masih dalam proses pengobatan atau penyembuhan ya. Tetap kontrol aja, tidak berlebihan intinya teman-teman, seperti itu ya, tidak over. Nah, lalu bagaimana solusinya mengatasinya? Ya tentu saja kalau memang disebabkan karena pola makannya yang berubah, kemudian makannya yang memang terlalu berlebihan, ya tinggal distabilkan kembali gitu kan, dinormalkan kembali, adaptasi kembali seperti itu ya. Mulai kembali jalankan dengan makan porsi kecil gitu kan, tapi sering, jadi tidak langsung kekenyangan gitu kan, mentang-mentang lebaran nih langsung kenyang gitu kan, ya begah ya, kembung ibaratnya, efeknya ya merembet deh kemana-mana seperti itu ya. Oke, jadi dinormalkan kembali, makan porsi kecil tapi sering seperti itu. Nah, tidak berlebihan, mulai ya sesuai porsinya, dibatasi apapun itu, mau masakan, mau makanan apapun seperti itu. Nah, hal lainnya yang bisa memungkinkan teman-teman itu kambuh sama lebaran ini setelah puasa, itu bisa juga karena teman-teman misalkan mudik gitu ya, mudik pulang kampung. Nah, itu ada stresnya, stres di perjalanan karena macet misalkan ya, dengan atau stres apapun itu ya yang dialami teman-teman. Nah, itu juga bisa memicu akhirnya menjadi kambuh seperti itu. Nah, itu tinggal dijalankan kembali aja ya, untuk dikelola stresnya dengan berbagai macam tips yang sudah ada saya sampaikan gitu kan.
Nah, hal lainnya yang memungkinkan juga teman-teman kambuh itu bisa jadi juga bisa karena kurang tidur ya, kurang tidur. Karena mungkin banyak aktivitas, banyak kegiatan, banyak tamu gitu kan, pergi-pergian, termasuk juga mudik, pulang kampung tadi seperti itu. Bisa juga karena kecapean, teman-teman itu kecapean ya, efek dari tadi terlalu banyak aktivitas gitu kan, padat aktivitasnya seperti itu ya, kecapean. Habis efek masak gitu kan, masak sama masak buat menyajikan hidangan-hidangan lebaran yang beraneka ragam masakan dan kue-kue, capek gitu kan, over. Nah itu ya solusinya ya teman-teman, istirahat, biar rilekskan tubuhnya ya, berikan kepada tubuh teman-teman untuk istirahat, untuk relaksasi gitu ya, setelah capek istirahat, tenangkan tubuhnya, mengilekan tubuhnya seperti itu teman-teman ya. Terus mungkin ada faktor-faktor lainnya juga, bisa jadi bisa jadi juga mungkin karena teman-teman merasa tadinya nih sudah enjoy dengan berpuasa nih ya. Emang banyak sekali yang mengalami atau menyadari gitu kan, gangguan asam lambung atau GERD anxiety ini ketika dibawa untuk berpuasa itu menjadi nyaman, menjadi enak ke tubuh, menjadi tenang ke pikiran, seperti itu ya. Nah setelah nyaman enak dengan berpuasa ini, kemudian tiba-tiba kan normal kembali gitu. Nah itu kan ada perubahan seperti itu ya. Nah itu juga bisa jadi. Nah itu teman-teman, kalau memang teman-teman sudah merasa nyaman, merasa enak dan merasakan puasa itu salah satu terapi atau salah satu solusi untuk mengatasi gangguan GERD anxiety asam mah ini, nah teman-teman bisa lanjutkan untuk puasa kembali dengan puasa sunnah teman-teman ya, gitu. Terserah mau puasa sunnah apa, seperti itu ya, karena memang pada dasarnya puasa itu ya baik untuk tubuh gitu kan, insya Allah menyehatkan teman-teman, seperti itu ya, banyak buktinya, banyak yang merasakannya seperti itu. Jadi ketika memang sudah merasakan nyaman dengan puasa, silakan nanti setelah lebaran ini bertahap, nah teman-teman lakukan kembali puasa, biasanya puasa sunnah, terserah mau puasa sunnah apa yang diambil teman-teman, silahkan ya, dipilih, disesuaikan saja seperti itu. Oke, nah jangan lupa bagi yang mengalami kumat-kumat tadi, paling tidak minimal lakukan olah nafas perutnya ya, nafas perutnya dilakukan rutin saja gitu, sesuai waktunya teman-teman bisanya akan dilakukannya ya. Insya Allah itu sangat membantu. Kita lakukan juga pijat-pijatan refleksinya, insya Allah itu juga membantu ya. Tips-tips yang simpel-simpel seperti itu, sebetulnya itu simpel banget, tapi itu insya Allah sangat-sangat membantu teman-teman ya, sangat-sangat membantu untuk mengatasi apapun yang jadi gejala atau keluhan teman-teman, seperti itu. Oke, ya, tidak lupa saya Puspita Mio dan Shizuoku mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat berkumpul bersama keluarga, andai tolan ya. Selamat menikmati hari besar ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.